Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di antara sekian banyak kebaikan-kebaikan Allah yang dianugerahkan kepada kita, salah satu di antaranya adalah kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi yang termulia, Nabi pemimpinnya para nabi, Nabi yang tindak tanduknya, gerak-geriknya menjadi suri tauladan bagi kita semua. Oleh karena itu, berbahagialah kita di akhir zaman ini, karena Allah perkenankan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi yang Allah sendiri yang memerintahkan untuk bersalawat kepadanya. Jangankan manusia, bahkan para malaikat Allah perintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim, yang artinya Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan disitu Allah memerintahkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang ada keyakinan dalam dadanya, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penghormatan kepada beliau. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, begitu banyak keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita pun sebagai umatnya mendapatkan keutamaan tersebut. Di antara sekian banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Adam alaihissalam sampai-sampai iri kepada beliau dan ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 4 keutamaan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepadaku, kata Nabi Adam. Salah satunya, yang pertama adalah ketika aku berbuat salah di surga, ketika aku makan buah khuldi, Allah mengusirku dari surga dikarenakan kesalahanku. Namun umat Nabi Muhammad SAW, sekalipun banyak salah, banyak dosa, banyak bermaksiat kepada Allah, akan tetapi manakala dia bertaubat dengan taubatan nasuha, sekalipun dia bertobat di dunia, maka Allah akan memasukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Lalu keutamaan yang kedua, ketika aku berbuat salah, ketika aku melakukan pelanggaran kepada perintah Allah, maka seketika itu Allah membuka auratku sehingga aku tidak berpakaian, auratku terlihat, maka aku menutupinya dengan daun-daun di surga. Akan tetapi umat Nabi Muhammad SAW, sekalipun dia bermaksiat dalam keadaan telanjang, Allah tetap menutupi auratnya, Allah tetap tutup aibnya selama dia tidak memberitahukan kepada orang lain, selama dia menahan aibnya, maka Allah tutup, Allah tidak buka. Dan ketika dia bertaubat, Allah SWT akan mengampuninya. Maka oleh karena itu, saudaraku, ketika kita berbuat dosa, jangan sekali-kali kita membicarakan dosa kita kepada orang lain, apalagi dengan perasaan bangga, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kita. Karena apa? Karena Allah saja menutupi aib kita. Lalu bagaimana kita dengan percaya dirinya membuka aib kita ke hadapan orang lain, sehingga seakan-akan kita memberikan contoh yang tidak baik kepada orang lain. Ketika kita berbuat salah, sudah cukup, engkau saja yang tahu dengan Allah, dan engkau bertobat kepada Allah, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keutamaan yang ketiga yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepadaku, kata Nabi Adam alaihissalam, sewaktu aku berbuat salah, sewaktu aku berbuat dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan aku dengan istriku, aku dipisahkan dengan Hawa. Konon dalam riwayat, Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia, Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Sayyidatina Hawa diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, sehingga mereka dalam kurun waktu yang cukup lama dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akan tetapi kita umat Nabi Muhammad SAW, sekalipun banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, banyak dosa-dosa yang kita lakukan, kita tidak dipisahkan oleh Allah dengan keluarga kita. Kita tidak dipisahkan dengan istri kita. Bagaimana seandainya kita dipisahkan oleh Allah dengan istri kita sewaktu kita bermaksiat kepada Allah? Jangankan dipisahkan, sekarang tidak dipisahkan pun sudah sekian banyaknya janda-janda yang tidak mempunyai suami. Lalu bagaimana seandainya ketika kita berbuat salah, Allah pisahkan kita dengan istri kita? Mungkin daerah kita ini akan sangat banyak sekali janda-janda yang tidak mempunyai suami. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, karena sekalipun kita berbuat salah, Allah tidak memisahkan kita dengan istri kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, lalu keutamaan yang keempat, kata Nabi Adam, yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepadaku adalah ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat salah. Ketika aku berbuat salah, kata beliau, Allah hanya menerima taubatku di Mekah. Sementara umat Nabi Muhammad SAW, dia bisa bertobat di mana saja, kapan saja, asalkan dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan niat yang benar-benar dia menyesal karena Allah, maka tobatnya akan diterima. Tidak usah kita tobat di Mekah, kita tobat dimanapun, kapanpun, Allah akan terima, dengan catatan kita menyesal, dengan catatan kita mengakui dalam diri kita bahwa kita berbuat maksiat kepada Allah dan kita tidak ingin mengulanginya lagi. Kita menyesal kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, oleh karena itu maka pergunakan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang begitu mulia, Nabi yang sangat agung, Nabi yang mempunyai syafaat yang kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga seandainya dosa kita sama kadarnya dengan kebaikan kita, 50% dosa, 50% kebaikan, maka akan Allah masukkan surga dengan sebab syafaatnya Rasulullah SAW. Dan salah satu cara agar kita memperoleh syafaat dari beliau, Nabi Agung Muhammad SAW, adalah dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Karena seperti dikatakan tadi di awal, jangankan kita manusia, bahkan malaikat pun Allah perintahkan untuk bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu saudaraku, perbanyak bersolawat, perbanyak beristighfar, sehingga kita memperoleh kebahagiaan dunia dan di akhir kelak kita memperoleh syafaat dari beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.